حبيبي أنا قلبي ودعني، انت عامل فيا ايه؟ انت سحرني ولا ايه؟ ما كل الناس بتقدر تنسى. طب انا مش قادر انساك ليه؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tada. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai di lembaga TPQ Jabal Ikhwan. TPQ Jabal Ikhwan yang saya dengar itu luar biasa dari segi pendidikannya. Jadi saya penasaran. Di sini saya akan mewawancarai langsung ke pemimpinnya yang pendiri TPQ Jabal Ikhwan. Karena di TPQ Jabal Ikhwan yang saya dengar itu tempatnya di perdesaan yang awam dengan agama. Jadi saya penasaran sekali, pengen lebih dalam mengenal TPQ Jabal Ikhwan. Baik, langsung saja Ustaz, kenal dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wasahbihi wa man ittaba. Baik, saya Andrian Syahkusuma, bisa dipanggil Andri. Asal saya asli dari Sumberan, Gunung Lanang, Bayat. Lewat pendidikan saya di SMP-nya pernah mondok di Muhammadiyah Boarding School, tepatnya di samping GOR, dulu pusatnya di situ. Kemudian sekarang sudah ada beberapa kampus. Kemudian SMA saya di MAN 1 Klaten, tepatnya di Jalan Bypass Klaten. Setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk ke pondok pesantren lagi yang ada di Cawas, yang bernama Mahat Ali Insan Karimah. Nah, apalagi? Baik Ustaz, yang saya tanyakan di Jabal Ikhwan itu itu berdirinya tahun kapan? Tahunnya? Jabal Ikhwan sendiri berdiri tahun 2019. 2019 itu tepatnya waktu saya lulus dari Mahat Ali Insan Karimah, kemudian penugasan di daerah Cawas juga, tapi bukan di Jabal Ikhwan. Nah, kemudian di situ di penugasan itu saya ada beberapa waktu yang senggang. Nah, setelah itu saya ada pemikiran dengan teman saya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan Al-Quran yang terciptanya kemudian Taman Pendidikan Al-Quran yang bernama Jabal Ikhwan. Apa tujuan pendidikan TPQ Jabal Ikhwan? Nah, tujuan daripada pendidikan Taman Al-Quran untuk anak-anak ini adalah yang pertama, mencetak generasi Al-Quran yang berakhlak mulia, berakhlak karimah, dan berjiwa dai, berjiwa mengajak kepada kebaikan, kepada kebajikan untuk umat itu, sehingga nanti kedepannya bisa menjadi solusi problematika masyarakat dan umat Islam di seluruh dunia. Dengar-dengar TPQ Jabal Ikhwan itu yang dirikan pemudanya, terus dan dengar-dengar para santri dan pengajarnya juga semangat. Nah, apa sih caranya kok bisa semangat dalam mendidik anak-anak dan anak-anaknya pun juga semangat? Gimana? Nah, itu awal mula saya mempunyai kegelisahan di dalam hati saya. Nah, sebagai pemuda yang semangat juangnya tinggi seperti itu, nah saya mempunyai pikiran, mempunyai kegelisahan dalam kegiatan sehari-hari.
Nah, kemudian saya mengajak kepada pemuda-pemuda khususnya di Pemuda Sumberan Gunung Lanang ini untuk melakukan atau mengadakan suatu aktivitas yang bermanfaat khususnya untuk agama Islam ini, dan terciptalah TPA Jabal Ikhwan. Nah, seperti itu. Untuk pendidikan yang diajarkan pada santri-santri itu apa, Ustaz? Nah, pendidikan yang diajarkan untuk santri-santri yang pertama adalah belajar membaca Al-Quran yang selama kita mungkin masih kecil, yang selama kita ketahui, yaitu dengan menggunakan buku Iqra seperti itu. Nah, selain itu juga ada halaqah kaderisasi untuk kedepannya. Di TPA Jabal Ikhwan ini ada halaqah kaderisasi pada siang hari. Nah, ini dikhususkan untuk orang-orang atau pemuda atau pemudi yang sudah bisa mahir membaca Al-Quran, dan dibimbing juga langsung dari Ustadz di Ma'had Al-Insan Karimah maupun di luar pondok itu juga. Seperti itu. Untuk halaqah-halaqah di daerah Jabal Ikhwan, Jabal Ikhwan itu ada berapa halaqah, Ustaz? Nah, di Jabal Ikhwan ini ada 2 halaqah. Jadi halaqah siang dan halaqah malam. Nah, siangnya untuk kaderisasi pengajar di TPA Jabal Ikhwan ini, dan malamnya untuk halaqah ibu-ibu yang di masa mudanya belum sempat atau belum kenal dengan baca tulis Al-Quran ini sendiri. Seperti itu. Karena apa? Dari ibu-ibu ini nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh, yang bermanfaat untuk umat Islam ke depannya. Seperti itu. Untuk hal yang unik yang ada di Jabal Ikhwan itu apa, Ustaz? Nah, hal yang unik yang ada di TPA kami adalah apa, Ustaz? Kira-kira mungkin santrinya bisa nanam sayur atau oh ya. Nah, di TPA ini juga diajarkan untuk berkreasi, yaitu bercocok tanam yang pertama. Mungkin ada kegiatan entrepreneur ya, anak-anak bisa. Oh ya. Ya, alhamdulillah kemarin kita dan pengurus semuanya serta tokoh agama yang sebelumnya sudah kita lobby untuk meningkatkan kualitas daripada Taman Pendidikan Al-Quran ini, kita mengadakan bazar. Ya, kita mengadakan bazar, dan di situ masih minim gitu. Nah, masih kecil-kecilan seperti itu, Ustaz. Dan alhamdulillahnya banyak partisipan dari santri-santrinya, juga dari ibu-ibunya, juga wali santrinya maksudnya juga ikut dalam bazar tersebut. Untuk kegiatan bazar itu biasanya juga dilakukan setiap pekan sekali atau per bulan sekali. Nah, bazar ini kemarin kita canangkan untuk 1 bulan sekali, Ustaz. Karena jika 2 minggu ataupun 3 minggu sekali itu kita yang kewalahan seperti itu, karena di lain mengurusi Taman Pendidikan Al-Quran ini, kita juga ada kesibukan yang lain. Baik, Ustadz, untuk prestasi dan pencapaian yang didapatkan oleh santri TPI Jabal Ikhwan itu apa, Ustadz? Alhamdulillah, Mas Dian, kemarin tahun 2021, tepatnya bulan Juli. Nah, itu ada salah satu santri yang mendapatkan juara 1 tingkat TK. Kemudian mundur lagi ke bulan Januari, itu ada santri yang mendapatkan juara 3 tingkat SMP. Nah, kemudian untuk pencapaiannya, ini testimoni langsung dari wali santri, ya Ustaz. Nah, ini ada beberapa 70% bahkan dari anak didik TPA Jabal Ikhwan ini, sebelum dia belajar di TPA, dia orangnya kurang mendengarkan nasihat dari orang tua. Kemudian setelah belajar di TPA Jabal Ikhwan, alhamdulillah orang tuanya mengadu kepada ustadznya. Alhamdulillah, Ustadz,
anak saya sekarang sudah mendengarkan, maksudnya mendengarkan adalah mengikuti arahan daripada orang tua, tidur jam 9, kemudian jam 4 sudah harus siap, jadi jam 3 itu sudah mandi dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk santrinya jumlahnya berapa? Alhamdulillah santri TPA Jabal Ikhwan ini berjumlah kurang lebih kemarin data terakhir ada 110 santri putra dan putri. Nah, kemudian untuk jam pembelajaran TPA sendiri dimulai dari jam 4 sampai jam 5. Nah, di 1 jam ini kita maksimalkan untuk pertama memotivasi mereka agar senantiasa bersemangat mencari ilmu agama Islam. Kemudian yang kedua, belajar baca tulis Al-Quran dengan para ustazahnya. Untuk hari KPM-nya biasanya kan di TPA yang lain itu biasanya setiap pekan. Setiap pekan itu biasanya 3 kali. Mungkin Jabal Ikhwan berapa kali sih? Di Jabal Ikhwan ini sengaja kita buat 1 pekan itu 5 kali. Kenapa? Karena dengan seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan seringnya kita bermain dengan teman lingkungan yang baik, itu akan menjadi karakter untuk anak didik kita menjadi akhlak mulia, menjadi berjiwa mengajak untuk kebaikan dan Masya Allah. Untuk hal yang pendorong pendidikan Jabal Ikhwan itu apa aja, Ustaz? Nah, hal yang mendorong dalam pendidikan di Jabal Ikhwan adalah semangatnya para ustadznya, para asatid, kemudian semangat para wali santri dan para santrinya sendiri. Nah, tanpa semangat ketiga komponen ini itu tidak akan bisa maju. Nah, seperti itu. Jadi harus ada 3 pendorong dari pengasuhnya sendiri, dari santrinya sendiri, kemudian dari wali santrinya, sama-sama berjuang untuk agama Islam, untuk mengembangkan kualitas diri anak didik kita. Seperti itu. Baik, untuk faktor-faktor yang penghambat di TPI Jabal Ikhwan itu seperti apa aja? Nah, kalau faktor-faktor ini banyak sekali ya, dari internal maupun eksternal. Nah, saya sebutkan salah satunya adalah faktor yang menghambat para santri atau pendidikan di Jabal Ikhwan ini adalah kurangnya komunikasi yang pertama antara asatid dan wali santri. Kemudian kurangnya sepemikiran gitu. Nah, jadi dari ustadznya memberikan arahan A, kemudian wali santrinya malah berbalik. Nah, seperti itu tidak bisa terjadi gitu dalam dunia pendidikan. Harus sinkronisasi antara asatid dan wali santri tersebut. Untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang menghambat di TPI Jabal Ikhwan, mungkin ada. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa perlunya komunikasi antara pengasuh dan wali santri itu penting sekali. Kemudian interaksi antara pengasuh dan wali santri itu sangat penting karena untuk kemajuan anak didik kita sendiri. Untuk target-target kedepannya seperti apa, Ustaz? Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa Jabal Ikhwan ini, lembaga Jabal Ikhwan, lembaga pendidikan Al-Quran ini insya Allah 2030 akan menjadi yang pertama solusi bagi problematika umat. Kemudian yang kedua menjadi pusat pendidikan internasional, bukan hanya benua Asia saja, tapi 4 benua. Benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Amerika. Seperti itu, insya Allah. Intinya kita yakin saja dengan jalan kebaikan ini, Ustaz. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika orang berjalan di kebaikan, maka insya Allah dilancarkan segala urusannya. Dan saya beritahu ini, Ustaz, ada
satu kisah unik, bukan kisah unik, kisah inspiratif untuk kita semua maupun untuk Jabal Ikhwan sendiri. Ini ada nilai keberkahan daripada TPA yang kita dirikan ini. Jadi suatu ketika semua pengurus itu sudah deal untuk membangun pendopo di samping masjid. Nah, kemudian kita carilah tukang itu, dan alhamdulillah dapat tukang yang tidak ataupun jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kita jadikan tukang di pembangunan TPA Jabal Ikhwan itu sendiri. Kemudian banyaknya interaksi dengan para asatid dan tukang itu, tidak tahu kenapa ketika pendopo sudah jadi, kemudian alhamdulillah tukang itu sholat 5 waktu. Alhamdulillah sekali. Nah, itu salah satu keberkahan daripada lembaga Jabal Ikhwan sebagai pendidikan Al-Quran itu sendiri, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman yang di luar sana biar dalam mendidik anak-anak dalam berdakwah jalan Allah itu biar istiqomah dan tetap semangat. Mungkin ada. Nah, dari saya pribadi ya, mengingatkan kepada khususnya diri pribadi dan teman-teman semuanya umumnya. Yang pertama, senantiasa kita meluruskan niat. Nah, kata Ustaz saya, memperbarui niat di setiap saat itu penting, karena niat ini senantiasa berubah. Dan ketika berubah kita harus beristighfar. Kita harus luruskan niat lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Ikhlas bukan hanya tidak mau dibayar, bukan hanya tidak mau menampakkan diri, tapi ikhlas itu adalah berjuang sampai akhir, sampai Allah memanggil. Seperti itu. Mungkin itu Ustaz, terima kasih waktunya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah bahas tuntas mengenai lembaga TPI Jabal Ikhwan. Semoga dengan wawancara ini kita tahu ilmunya dan bisa mengamalkan dan kedepannya bisa lebih baik. Amin. Mungkin cukup sekian dari kami. Ketemu lagi besok di pertemuan yang akan datang. Nun wal qalam yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.